Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Bali, Rektor beserta seluruh sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, alumni dan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat karunia serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara ini dan saya mengikuti secara virtual. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya pada hari ini dapat bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika beserta alumni dan peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk mengikuti Stadium General dalam rangka Desnatalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ke-67 dengan tema optimalisasi dan digitalisasi. Kita tingkatkan profesionalisme kader Pamong-Praja menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Tema ini sangat tepat dan aktual untuk menjawab tantangan dunia yang cepat berubah, semakin kompleks dan sulit diprediksi. Kuncinya adalah kita perlu melakukan akselerasi transformasi struktural, kultural, dan digital agar dapat survive, kompetitif, serta adaptif dengan tuntutan dan perubahan dunia, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan manajemen aparatur sipil negara. Sehubungan dengan itu, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, kehadiran Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mencetak kader-kader pemerintahan yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjawab kebutuhan akan sumber daya aparatur baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu saya berharap IPDN dapat terus melakukan perubahan sebagai agen perubahan atau change of agent, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan atau center of knowledge, sehingga lembaga yang kita cintai ini dapat menghasilkan kader-kader pemerintahan yang siap pakai, profesional, intelek, serta memiliki wawasan kebangsaan, khususnya dalam era revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Kedua, kepada seluruh ASN, khususnya kader Pamong-Praja, saya ingin menegaskan bahwa kita dalam menghadapi perubahan tersebut perlu kecepatan, kreativitas, serta inovasi. Tidak ada lagi kerja linear, manual, konvensional, dan rutinitas belaka. Kita harus berubah dan mampu membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, serta cepat beradaptasi dengan perubahan. Karena
Hanya dengan cara itu kita akan bersaing dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good government. Dan yang ketiga, khusus kepada adik-adik praja EPDN, saya ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab sebagai kader bangsa dalam bidang pemerintahan sangat berat. Kalian adalah garda terdepan dalam mengawal visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjadi pemimpin yang baik, adik-adik setidaknya harus memiliki 3 kecerdasan. Saya teringat dulu cerita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW pada zamannya. Satu ketika salah satu pengikut bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang yang paling cerdas di muka dunia orang seperti apa sih?" Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas di muka dunia adalah orang yang berpikir dia akan mati. Wahai Rasulullah, kok orang yang berpikir dia akan mati, kok dia paling cerdas? Iya, kata Rasulullah. Karena kalau orang yang berpikir dia akan mati selama dia hidup, dia akan selalu berjalan di atas jalan yang lurus dan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Dulu zaman itu tidak ada profesor, tidak ada dokter dan sebagainya. Cuma ada ahli-ahli duduk. Di era zaman sekarang ini, zaman now, di dunia sekarang ini, ada 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu orang pintar. Kacamatanya kalau bisa tabalnya 20 cm. Itu biasa yang mempunyai kecerdasan intelektual ini kalau ada kantin di EPDN sini, nah itu yang biasa dulu di kantin EPDN dan selalu membahas hal-hal yang up to date, yang baru, dan dia lebih pintar daripada yang dia bahas. Itu kacamatanya udah tebal 2%, itu tanya apa saja tahu, namun nilainya cuma 20%. Karena NATO, no action thought only, tidak ada actionnya. Tapi kecerdasan yang paling tinggi nilainya 47% adalah kecerdasan emosional. Dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, di lingkungan kampung, di mana saja, di lingkungan pekerjaan, kita bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap lingkungan itu. Syukur-syukur kita adalah tempat bertanya. Begitu kita datang, semua permasalahan selesai. Nilainya 47%. Kita sekolah di mana aja pasti lulus. Karena mencari 4% itu sangat mudah. Nilai kelulusan di semua sekolah hanya 51%. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Rajin ke gereja, rajin ke masjid. Bikin pengajian dari hari Senin sampai hari Senin, bikin kebaktian dari hari Senin sampai hari Senin. Namun di situ ada kultur sama budaya yang perlu kita angkat ke permukaan. Tidak boleh piara binatang sembarangan, jangan kita piara. Tidak boleh mabu-mabu, tidak boleh pesta-pesta, ribut-ribut di kampung itu harus kita jaga itu. Karena kultur sama budaya harus kita pelihara dan kita jaga. Ingat, jati diri Pabong Praja adalah sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dengan mengembangkan misi utama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, kader Pabong Praja harus belajar untuk dapat merasakan apa yang menjadi kesulitan dan beban-beban masyarakat. Selalu dekatkan diri dengan berbagai lapisan masyarakat sehingga adik-adik akan semakin dikenal dan dicintai masyarakat. Mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Maluku, saya mengucapkan selamat Disnatris
EPDN yang ke-67. Mari kita wujudkan EPDN menjadi pendidikan tinggi kepamamperajaan yang unggul, profesional, berintegritas, dan berdaya saing pada tahun 2045. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhai kita dalam tugas dan pengabdian bagi bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.